Oke, sekarang kita akan membahas salah satu materi pedagogik, terutama yang dalam bidang keguruan, atau dalam hal ini nanti kita khususkan pada materi bahasa Indonesia. Nah, salah satu materi pedagogik yang akan kita pelajari, akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang karakteristik peserta didik. Lanjut, hakikatnya. Nah, karakteristik di sini mengambil kata kunci karakter, tapi berbeda dengan pendidikan karakter meskipun nanti ujung-ujungnya atau secara garis besar sama. Nah, Dony Kusuma, karakter adalah ciri, karakteristik, gaya atau sifat dari seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut, karakter peserta didik turut dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian pendapat yang kedua, Tadkiroatun Musfiroh, mengatakan bahwa karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitudes, perilaku, behaviors, motivation, dan keterampilan atau skill. Secara umum, karakter ini berangkat atau berasal dari pribadi atau apa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, pendidik tentunya tidak hanya bertugas mengajar di kelas, tetapi mendidik dan juga melatih. Yang dilatih adalah keseluruhan dari karakteristik tersebut, menciptakan karakteristik anak. Nah, itu pada intinya. Pembahasan di materi ini akan berkutat pada bagaimana guru itu mengetahui karakter peserta didiknya. Oke, perkembangan peserta didik. Pendidik sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu meliputi 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan sosio-emosional, 3. Perkembangan kognitif atau intelektual, kemudian yang terakhir perkembangan moral atau spiritual. Apa saja spesifikasi dari pengertian perkembangan peserta didik tersebut kita akan bahas satu persatu, termasuk nanti dengan teori-teori yang mendasar. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik disebut juga dengan pertumbuhan biologis atau biological growth. Pada dasarnya, perkembangan ini merujuk kepada perubahan sistematis tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Nah, masalah perkembangan fisik ini ternyata juga berkaitan langsung dengan perkembangan psikis, perkembangan kejiwaan dari peserta didik. Jadi semakin dia dewasa, yang berubah tidak hanya dalam bagian fisiknya yang secara visual bisa dilihat atau bisa dipahami oleh guru, tapi juga psikisnya. Nah, bagian psikis ini yang membutuhkan pembelajaran, membutuhkan ketelitian dari guru untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik masing-masing. Kemudian perubahan fisik, nah ini penjelasan selanjutnya. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis secara dasar sebagai hasil dari konsepsi dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Tentu saja kalau di pendidikan menengah hal ini berkaitan dengan umur. Di masa-masa pertumbuhan anak, perkembangan fisik anak, pasti terjadi perubahan yang sangat drastis ketika dia berada di sekolah dasar dan ketika dia berada di sekolah menengah. Fisik jelas semua orang bisa melihat, semua orang bisa menafsirkan, dan semua orang bisa mengamati. Tapi ada hal lain yang perlu diteliti atau diperhatikan lebih lanjut. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Nah, secara keseluruhan ini nanti dikemas menjadi satu atau dikemas secara terperinci pada topik-topik berikutnya, ya. Oke, lanjut, teori perkembangan fisik. Di dalam modul SKB yang saya baca, teori perkembangan fisik ini menurut Coughlin dan Thomson menjelaskan bahwa fisik individu ini meliputi 4 bagian. Nah, individu yang dimaksud tentu saja peserta didik kita. Otot-otot yang berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi,
kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja yang berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Nah, secara khusus kelenjar endokrin ini merangsang perkembangan rasa senang untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kemudian yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Ini yang saya katakan tadi, secara umum menurut Coughlin dan Thompson, perkembangan fisik ini beberapa bisa dilihat atau bisa dicermati secara langsung dari diri peserta didik. Next, Seifert dan Hoffnung. Nah, ini beda dengan teori yang tadi. Berpendapat bahwa perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh. Fokus pada dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti keterampilan motoriknya dan perkembangan seksualnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Nah, ini berlaku mungkin untuk anak di sekolah menengah, penurunan fungsi-fungsi di dalam organ tubuh belum terlalu terlihat, tapi yang pasti perubahan itu terjadi secara sistematis pada bagian-bagian tertentu, misalnya seperti otak, syaraf, otot, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif peserta didik. Nah, ini yang kedua, perkembangan kognitif atau perkembangan intelektual pengetahuan. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, kalau kognitif itu tidak hanya berkutat pada diri anak sendiri atau dalam pikirannya sendiri, tapi bagaimana dia itu, si anak ini memiliki kepekaan dalam memikirkan kondisi lingkungannya juga. Itu yang perlu diketahui. Jadi perbedaan dengan sosial nanti akan diketahui juga bagaimana perkembangan sosial emosional anak, tapi untuk perkembangan kognitif ini paling tidak kita punya gambaran bahwa si anak memiliki penalaran pemecahan lingkungan serta kepedulian atau mulai memikirkan lingkungan di sekitarnya. Oke, yang sangat sentral dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah gaya pengasuhan dan lingkungan. Dua hal ini sangat vital. Pengasuhan tentu bisa jadi dilakukan oleh siapapun, terutama kalau yang masih kita kenal di model pendidikan di Indonesia ya pasti guru dan orang tua, itu yang paling penting. Di luar sekolah pun bisa jadi ada guru ngaji, ada guru-guru les, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lingkungan ini juga penting, mungkin tidak hanya teman di sekolah, teman di rumah, kemudian bagaimana cara dia bergaul itu akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir. Topik-topik obrolan yang dibahas di dalam pertemanan mereka itu sangat berpengaruh kepada perkembangan kognitif. Oke, selanjutnya teori perkembangan kognitif peserta didik. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Ini pendapat yang saya ambil dari buku SKB menurut Desmita tahun 2009. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan sosial emosional peserta didik atau biasa dikenal juga dengan perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi, ya, dua kata. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi,
dan moral agama. Nah, perkembangan sosial ini secara keseluruhan berhubungan dengan proses interaksi sosial, proses komunikasi. Jadi bedanya dengan yang kognitif tadi, kalau kognitif itu kita masih melihat peserta didik itu memiliki kepekaan, dia peduli, tapi belum sampai pada tahap interaksi, belum sampai pada tahap komunikasi, ya. Tapi kalau dalam sosial emosional, emosi peserta didik ini, entah itu simpatinya, empatinya, itu telah membawa mereka pada tahap komunikasi atau hubungan interaksi dengan orang lain yang matang. Nah, itu bedanya, ya. Kemudian si peserta didik ini juga mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Anak yang mempunyai kecerdasan sosial emosional atau perkembangannya baik, ini biasanya mudah bergaul. Istilah kerennya humble, sumeh, supel, apalagi ya itu istilah Jawanya itu. Secara keseluruhan anak akan mudah berinteraksi dengan orang lain, mudah mencari topik pembicaraan ketika berdiskusi, bahkan bukan tidak mungkin mudah atau dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bisa memiliki rasa atau bisa memilih kata-kata yang sopan dan lebih santun daripada yang memiliki perkembangan sosial emosional rendah. Nah, sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Dari adjektif emosi positif dan emosi negatif sudah kelihatan bahwa emosi positif itu rasa emosi yang akan berpengaruh pada sikap kebahagiaan anak. Biasanya anak yang emosi positif itu akan senang, terharu, sangat antusias dengan pembelajaran, sangat interaktif, sangat aktif ketika berada dalam kelas. Beda dengan anak yang memiliki emosi negatif. Nah, emosi negatif dari anak ini lebih mengarah kepada hal-hal yang buruk. Misalnya anak tidak mood, anak memiliki kepribadian yang sedang down, mungkin dia ngantuk, itu akan berpengaruh pada emosi negatifnya. Selanjutnya, nah, sosioemosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Dalam pembahasan sosioemosional ini lebih ditekankan dalam sosioemosional remaja. Pada masa remaja, nah ini yang penting, pada masa remaja tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Nah, di sini ketika berhubungan dengan pembelajaran di dalam kelas, guru perlu tahu mood anak itu sedang bagaimana. Secara keseluruhan, ketika kelas dalam kondisi aktif, dalam kondisi sedang sangat menyenangkan, mungkin masuk pertama setelah liburan panjang, mungkin mood anak sedang sangat baik-baiknya, tapi ketika telah memasuki kegiatan-kegiatan yang padat, biasanya akan ada emosi-emosi negatif dari anak, entah itu berhubungan dengan dirinya sendiri, teman, atau bahkan dengan guru. Nah, faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik pada usia remaja yaitu didikan orang tua. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga dalam sebuah keluarga, orang tua menjadi faktor pertama yang akan mempengaruhi perkembangan peserta didik, terutama dalam lingkungan emosionalnya. Lingkungan sekitar tempat tinggal dan perlakuan guru di sekolah, tiga aspek ini sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Orang tua, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan perlakuan guru di sekolah. Pengaruh sosioemosional yang baik pada remaja terhadap diri sendiri yaitu untuk mengendalikan diri, memutuskan segala sesuatu dengan baik, serta bisa lebih matang merencanakan segala hal yang akan diputuskannya. Sedangkan terhadap orang lain yaitu mampu menjalin kerjasama yang baik, saling menghargai, dan mampu memposisikan diri di lingkungan yang baik. Orang yang atau peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang baik pasti dia akan mampu menjalin kerjasama yang baik dan saling menghargai dengan orang lain,
bahkan memposisikan dirinya sebagai seorang yang baik di lingkungan itu. Itu anak yang memiliki kecerdasan sosio-emosional. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Oke, karakteristik spiritual yang utama meliputi perasaan dari keseluruhan dan keselarasan dalam diri seseorang dengan orang lain dan dengan Tuhan atau kekuatan tertinggi sebagai satu penetapan. Nah, spiritual di sini tidak hanya berhubungan dengan individu dan Tuhannya atau entitas metafisika manapun, tapi berhubungan dengan individu dan individu lain, individu dengan lingkungan atau orang lain, dan individu dengan Tuhannya sebagai kekuatan tertinggi. Orang-orang menurut tingkat perkembangannya, pengalaman memperhitungkan keamanan individu, tanda-tanda kekuatan, dan perasaan dari harapan. Intinya, dalam perkembangan spiritual peserta didik, dia akan memperhitungkan keamanan dirinya sendiri. Dia sangat dibatasi oleh norma-norma agama, mungkin norma-norma kompleks dari budaya-budaya yang dianutnya, termasuk jika mempercayai misalnya budaya-budaya kejawen, dia pun akan memiliki batasan-batasan tertentu untuk melakukan sesuatu didasari oleh batasan-batasan dari aturan budaya kejawen tersebut. Kemudian karakteristik kebutuhan spiritual meliputi kepercayaan, pemaafan, cinta dan hubungan, keyakinan, kreativitas dan harapan, maksud dan tujuan, serta anugerah dan harapan. Nah, secara umum keseluruhan sifat spiritual ini memang lebih condong atau menghubungkan seseorang dengan pencipta. Nah, untuk mengetahui karakteristik perkembangan moral dan spiritual peserta didik yang baik, berarti kita paling tidak ya harus melihat bagaimana anak itu bertingkah laku sehari-hari, memiliki kebiasaan adab yang baik untuk dirinya sendiri, orang lain, dengan tujuan untuk ke Tuhan mereka atau mengabdi, bertakwa. Dalam Islam disebut takwa atau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu secara keseluruhan perkembangan spiritual dan moral seperti itu. Kemudian dalam teori perkembangan moral dan spiritual meliputi komunikasi dengan Tuhan, itu menurut Fox pada tahun 1983, dan upaya seseorang untuk bersatu dengan Tuhan, McGill dan McGrail 1983. Jadi Fox disempurnakan dengan pendapat McGill dan McGrail. Spiritualitas didefinisikan sebagai suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari diri sendiri. Whitmer 1989. Nah, kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan inilah yang mempengaruhi sikap orang, sikap peserta didik itu pada hal-hal di sekitarnya. Dia baik ya karena Tuhannya, dia menjaga lingkungan ya karena Tuhannya. Nah, seperti itu. Guru atau pendidik perlu dengan cermat melihat kemampuan perkembangan moral dan spiritual sang anak. Oke, kemudian pada teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran pra-konvensional, penalaran konvensional, dan penalaran pasca-konvensional. Oke, saya gambarkan dalam bentuk piramida, ini membacanya dari atas ke bawah ya. Penalaran pra-konvensional itu penalaran moral yang dikendalikan oleh imbalan. Jadi seorang anak dalam tahap pra-konvensional moralnya masih bisa dikendalikan dengan pemberian reward atau punishment, imbalan, hadiah, dan hukuman. Kamu dong beribadah ke masjid sana, nanti saya kasih uang jajan 5.000. Itu berarti si anak masih ada dalam tahapan pra-konvensional. Yang kedua, tahap penalaran konvensional. Peserta didik dalam tahap ini akan mulai mentaati standar-standar internal tertentu. Tetapi mereka tidak mentaati standar-standar internal orang lain seperti orang tua atau masyarakat. Wajar dalam jenjang SMP atau SMA, seorang anak pasti memiliki sifat atau sikap memberontak pada orang tua.
Mereka selalu punya pandangan bahwa orang tua itu salah, apa yang disampaikan orang tua itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi jati dirinya. Nah, pada tahap itu sebenarnya adalah tahap penalaran konvensional. Mereka mulai mentaati peraturan-peraturan tertentu, tapi khusus untuk standar-standar internal dari orang tua dan masyarakat bisa jadi ditinggalkan. Bukan karena pemberontakan atau sifat memberontaknya yang berlebihan, tapi ini bisa didasari oleh sikap pencarian jati diri. Dia ingin terlihat eksis, ingin terlihat wah, atau bahkan ingin terlihat berani. Nah, keberanian itulah yang memicu mereka untuk melanggar norma-norma atau aturan-aturan standar dari orang tua dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, penalaran pasca konvensional. Setelah sampai pada tahap pasca konvensional, seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Jadi kalau dalam pasca konvensional ini menurut apa yang saya sebutkan, menurut saya orang sudah masuk pada tahap superior. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, menyesuaikan 3 psikologis ego dan super ego dalam dirinya itu menjadi kemasan kode moral pribadi yang dimilikinya. Jadi dia bisa menyesuaikan aturan-aturan dari luar dengan apa yang diinginkannya di dalam dirinya sendiri. Itu secara general, secara umum, teori moral Kohlberg menjabarkan seperti itu. Ingat, prakonvensional mungkin sekitar saat anak-anak masuk usia SD, sekolah dasar, kemudian penalaran konvensional ini masuk ketika kita berada di jenjang SMP, SMA, atau bahkan di awal-awal kuliah. Kemudian penalaran pasca konvensional ini biasanya terjadi pada anak-anak kuliah di semester terakhir atau bahkan yang sudah lulus kuliah.